diselamatin, biarin aja. Self injury, menyakiti diri sendiri, membuat dia meninggal dunia dengan cara Diri yang sendiri. tragis. Yang racun, ada yang gantung diri, ada yang terjun dari. Stres gara-gara dibully. Kalau di Indonesia dibully tambah kaya. Nah sekarang aku mau ngebahas tentang fenomena bunuh diri gitu. Kan kemarin ada ya di kalangan artis India, artis Korea tuh ada Banyak. aja. Kemarin aja banyak yang ada bunuh diri juga di Bandung juga di jembatan layang. Oh ya? Ada. Oh ada. Ada yang mau, Baru tahu. cuman keburu diselamatkan. Kenapa diselamatin? Biarin aja. Parah. Biarin aja gitu. Iya, gimana lagi, dilema. Ya udah, kita bahas Oke, sekarang kembali ke aku mau bahasan. tanya nih. Bunuh diri itu apa sih? Bunuh diri ya perbuatan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Bukan seseorang, diri sendiri. Iya, diri sendiri. Iya, seseorang diri sendiri maksudnya. Perbuatan diri sendiri yang membuat dia meninggal dunia dengan Bunuh cara diri yang sendiri. tragis. Terus banyak contoh-contohnya kan, kayak artis-artis ada yang racun, ada yang gantung diri, ada yang terjun dari lantai berapa. Itu kenapa orang bisa melakukan perbuatan kayak gitu ya? Penyebab bunuh diri itu banyak sebenarnya kan. Kalau penyebab bunuh diri biasanya terjadi karena beberapa hal. Yang pertama dari lingkungan kita seperti apa. Mungkin misalnya kamu nggak punya teman, nggak punya keluarga, nggak punya pasangan, itu kan mengakibatkan kita emang stres. Tapi tergantung orangnya. Terkadang kita kan tidak membutuhkan teman. Kenapa? Karena tidak menguntungkan. Misalnya contohnya ini kan contoh karena ada juga yang hal seperti itu. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan bunuh diri, ya mungkin dia dengan keluarganya ada permasalahan, perselisihan, konflik, dengan temannya ada konflik, hidupnya juga penuh dengan tekanan. Biasanya itu yang penyebab yang membuat orang bunuh diri. Kalau misalnya ngedengar cerita-cerita yang di Korea, di India, terus di Bandung kemarin, penyebabnya tuh banyak sebenarnya. Penyebabnya yang pertama gara-gara masalah ekonomi. Ada juga bukan masalah ekonomi, tapi kebalikannya, karena terlalu kaya mengakibatkan dia stres dan dia depresi, akhirnya bunuh diri. Oh, terlalu kaya bisa stres Bisa juga juga ya? Karena kenapa? Dia nggak punya teman. Karena mungkin dia teman tidak bisa dia beli. dia nggak percaya sama teman, mungkin pernah dikecewakan, pernah dikhianati, bisa juga kan. Yes. Terus juga kalau yang Korea di sana kan ada yang bunuh diri, kenapa? Gara-gara Stres. dibully. Stres gara-gara dibully. Kalau di Indonesia dibully tambah kaya mah. Iya benar. Dan masalah yang bunuh diri tadi sebenarnya kan ada plus minusnya juga, karena the power of medsos itu juga disebutnya bisa mengakibatkan seseorang tuh depresi, stres, karena tahapan-tahapannya sebelum masuk ke dalam fase bunuh diri tuh ada yang sebutnya fase stres, yang kedua fase depresi, yang ketiga baru fase bunuh diri kalau orangnya itu nggak kuat. Jadi dia tuh stres dulu. Stres sama depresi itu bedanya apa? beda. Kalau stres fasenya, kalau misalnya stres tuh biasanya fasenya kayak kita nih. Kalau jadi tahapan stres tuh cuman tekanannya kecil, cuman sering. Misalnya dalam hal kerjaan kita selalu dituntut untuk disebutnya tuh apa ya? Kalau due date itu tuh deadline disebutnya, kalau di perkuliahan due date namanya. Jadi kalau di stres itu berhubungan dengan deadline. Kalau misalnya kamu setengah jam lagi ini laporan harus beres, itu namanya deadline, membuat kita stres. Kadang stres itu menjadi bagian dari kehidupan kita sendiri. Jadi ya emang stres itu ada yang kecil, ada yang besar. Tapi stres itu biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, dan itu sering. Stres ketika nanganin anak, terus misalnya stres ketika dalam pekerjaan, dalam hubungan, itu stres. Iya nih, kemarin juga aku stres, si Dede nggak mau diem. Stres. Iya benar. Nah, kalau di fase stres tadi udah stres, masuk ke fase depresi. Kalau fase depresi, stres tersebut akan mengakibatkan level-level yang meningkat seperti PPKM. Makin lama makin gede, makin bingung, makin membuat kita terpuruk. Kayak gitu, stres itu ada level-levelnya. Kalau misalnya cara dari stres biar nggak naik ke depresi itu gimana caranya? Banyak sebenarnya. Ya caranya biar dari stres biar nggak ke depresi, masalahnya harus diselesaikan dulu.
Kalau misalnya permasalahannya di mana? Pekerjaan. Kan ada orang, aduh stres gara-gara kerjaan misalnya kayak gitu kan. Itu berarti fase stresnya ada di pekerjaan. Kalau misalnya pekerjaan yang nggak beres-beres, tekanan dari atas, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, itu masuk ke fase depresi. Kalau orang udah masuk ke fase depresi, itu mengakibatkan bunuh diri akhirnya, seperti itu. Berarti stres terus depresi terus bunuh diri. Fasenya banyak, ada bunuh diri, ada fase yang disebutnya self injury disebutnya. Self injury itu menyakiti diri dia sendiri. Biar kayak nyilet ya, di dalam fase stres, di fase depresi itu ada disebutnya self injury, menyakiti diri sendiri. Bahaya juga ya, menyakiti diri sendiri. Kenapa nggak ngebunuh ini aja, kecoa gitu? Nggak bisa, karena dia mungkin kenapa orang bisa melakukan self injury tersebut, ngelihat orang lain di TV. Biasanya kan ada acara-acara TV atau misalnya FTV, film-film kalau stres depresi, kenapa dia harus nyilait tangan, kenapa enggak motong-motongin sayuran? Beda kan ya ceritanya. Masak dong. Ya karena itu, kalau misalnya orang melakukan self injury karena dia melihat tayangan-tayangan atau melihat posting-postingan yang secara tidak langsung akan terekam di pikiran bawah sadar.